Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi kombinatorika. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat guys ya. Jika kalian belum menyimak pembahasan kita untuk seri 1, 2, dan 3, silakan lihat di channel kita ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai metode pencacahan bagian yang ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai kombinasi. Oke guys, kita langsung saja mulai pembahasannya ya. Oke, kita lihat dulu dari kasus pengantar kita. Oke, di video sebelumnya kita sudah lihat kasus ini ya. Ferry, Tony, dan Nina dipilih untuk mewakili sekolahnya dalam Olimpiade Matematika. Berapa banyak pemilihan yang dapat dilakukan? Maka dari sini kita dapat 6 kemungkinan. Ya, yang pertama dipilih Ferry, lalu Tony, dan Nina. Lalu yang kedua dipilih Ferry, Nina, dan Tony. Yang ketiga dipilih Tony, lalu Ferry, dan Nina. Lalu yang keempat, Tony, Nina, dan Ferry. Yang kelima dipilih Nina, lalu Ferry, kemudian Tony. Lalu yang keenam, pertama dipanggil Nina, yang kedua dipanggil Tony, yang ketiga dipanggil Ferry. Nah, kalau kita perhatikan ya 6 kemungkinan ini, ternyata apa? Keenam-enamnya memiliki makna yang sama, guys. Ya, karena apa? Tetap mereka bertiga yang berangkat ya, tidak persoalan dipilih ke berapa, yang penting kan tetap pergi untuk mewakili kan gitu. Nah, karena di sini maknanya sama, maka urutan tidak menentukan ya. Oke, jadi kombinasi itu adalah metode penyusunan objek di mana urutan tidak menentukan. Oke guys, kalau kita lihat definisinya seperti ini, andaikan R dan N adalah bilangan tak negatif dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan N, sebuah R kombinasi atas sebuah himpunan dengan N objek adalah penyusunan R objek atas N objek tanpa memperhatikan urutan objek yang muncul. Oke, kalau permutasi di video kemarin adalah penyusunan dengan memperhatikan urutan, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Oke, nah untuk simbol ya notasi kita boleh pakai C N, R, boleh pakai C R dari N, boleh pakai NR seperti ini. Nah, nanti kita akan mempergunakan ya notasi ini ya, dan juga kadang-kadang kita pakai notasi ini kan gitu ya. Oke, nah bagaimana persamaannya? Persamaannya langsung saja ya kita lihat. Ini adalah persamaan yang bisa kita pergunakan untuk menghitung kombinasi R dari N. Oke, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Oke, kita langsung simak contohnya ya. Oke, yang pertama, Andi beserta 8 orang temannya akan membentuk tim basket beranggotakan 5 orang. Berapa banyak tim basket yang dapat dibentuk jika Andi selalu masuk dalam tim? Oke, di sini berarti kita punya siapa ini? Punya 9 orang berarti ya. Andi beserta 9 orang temannya. Berarti ini Andi ya, lalu apa? 8 temannya. Oke, 8 teman. Lalu gimana? Akan membentuk tim basket yang beranggota 5 orang. Berarti dari 9 orang ini akan dipilih 5 orang. Ya, akan dipilih 5 orang. Berapa banyak tim basket yang dapat dibentuk jika Andi selalu masuk? Berarti dari 5 orang ini, ya, Andi pasti ikut. Berarti apa? Berarti 4 lagi temannya. Kan gitu. Nah, berarti dari sini kita hanya boleh memilih ya 4 orang dari 8 orang ya. Berarti kita dapatkan kombinasi ya 4 dari 8. Oke, berarti sama dengan siapa? 8 faktorial per 4 faktorial dikali 8 dikurang 4 faktorial. Oke, ini 8 kurang 4 kan 4. Berarti kita jabarkan sampai 4 ya. 8,
7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Ini 4 faktorial kita jabarkan 4, 3, 2, 1. Berarti 4 faktornya hilang. 3 kali 2, 6. 4 sama 8 berarti kan 2. Berarti kita dapatkan 2 kali 5, 10 kali 7, 70. Berarti kita dapatkan 70 cara menyusun tim basketnya. Oke guys, bagaimana? Bisa ya? Nah, yang penting kalian harus bisa memahami makna dari soal yang diberikan ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Soal ujian matematika terdiri dari 10 soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Setiap peserta ujian diminta mengerjakan 8 soal dengan ketentuan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 wajib dikerjakan. Berapa banyak cara setiap peserta mengerjakan soal tersebut? Berarti di sini ada 10 soal. Ya, ada 10 soal, tapi dia katakan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 wajib dikerjakan. Berarti 10 soal ini kita bisa bagi dua. Wajibnya ada 3, berarti apa? Berarti pilihannya ada 7. Kan gitu. Nah, 10 soal ini akan diminta mengerjakan 8 soal. Nah, berarti bagaimana cara kalian menyelesaikannya, guys? Tentu kalian harus selesaikan dulu soal yang wajib. Ini tidak boleh tidak dikerjakan. Berarti yang wajibnya ada 3, ya. Berarti yang pilihannya berapa lagi, guys? Oke, yang pilihannya karena diminta 8, kita sudah menyelesaikan 3, berarti tinggal berapa? 5 lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah yang ini saja, memilih 5 soal dari 7 soal yang tersedia. Berarti apa? Kombinasi 5 dari 7. Oke, berarti sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial dikali 7 dikurang 5 faktorial. Oke, berarti sama dengan berapa, guys? Berarti kita jabarkan sampai 5 ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial, 7 kurang 5 itu kan 2 ya. Berarti 5-nya habis, 2 sama 6 berarti 3. Berarti kita dapatkan apa? 21 cara. Oke, bagaimana? Masih soal yang sederhana ya. Oke, sekarang kita lihat untuk soal selanjutnya guys, soal yang ketiga. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yang elemennya 1, 2, 3 sampai dengan 10 yang terdiri dari 3 unsur sehingga penjumlahan ketiga unsur tersebut adalah bilangan ganjil. Oke. Ya, himpunan A itu anggotanya ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu dari sini kita mau mengambil himpunan bagian. Kita katakanlah B. Berapa elemennya? 3. Ya, kita sebut aja di sini A kecil, B kecil, C kecil. Nah, gimana? Ternyata penjumlahan ketiga unsurnya harus adalah bilangan ganjil ya. Berarti nanti A ditambah B ditambah C harus berupa apa? Bilangan ganjil. Nah, sekarang kita harus lihat guys, bagaimana penjumlahan dari 3 buah angka, 3 buah bilangan membentuk bilangan ganjil. Oke, ingat ganjil ditambah dengan ganjil itu kan genap. Ya, ganjil ditambah genap hasilnya apa? Ganjil. Berarti guys, kita harus punya apa? Ganjil yang banyaknya apa? Ganjil. Kalau ganjil banyaknya genap, hasilnya genap. Berarti kita punya apa? 3 ganjil. Ya kan? Penjumlahan 3 buah ganjil, hasilnya pasti ganjil. Oke, kalau 2 ganjil 1 genap boleh nggak? Nggak boleh, karena 2 ganjil hasilnya genap. Ditambah genap, genap juga. Baru apa? 1 ganjil. Ya, 1 ganjil dan apa? 2 genap. Ya kan? Oke, 2 genap itu hasilnya genap, ditambah dengan ganjil, kan hasilnya ganjil. Oke, ada lagi kira-kira kemungkinan yang lain? Tidak ada ya, 3 ganjil dengan apa?
1 ganjil, dan 2 genap. Oke, berarti kita sekarang coba hitung. Oke, kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan pertama. Oke, kemungkinan 1, 3 ganjil. Ya udah, berarti apa? Berarti ini apa? Memilih 3 ganjil. Ya, dari berapa? Dari, kalau kita lihat di sini yang tersedia itu kan 5 ganjil ya. Dari 5 ganjil. Berarti apa? Kombinasi 3 dari 5. Oke, berarti ini sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial ya. Berarti ini sama dengan siapa nih? Sampai 3 ya. 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Ini kan 2 ya. Oke, berarti ini habis. Ini 2 ya. Berarti sama dengan apa? 10. Oke, jadi kemungkinan pertama 3 ganjil itu adalah 10 kemungkinan. Oke. Yang kedua adalah 1 ganjil ya, 1 ganjil dan 2 genap. Oke, berarti langsung saja ya guys ya. Berarti ini kombinasi memilih 1 ganjil dari 5 ganjil dikali kombinasi memilih 2 genap dari berapa? Dari 5 genap. Oke, berarti kalau kita hitung ini gimana nih? Berarti ini kan 5 faktorial per 1 dikali 5 dikurang 1 faktorial. Ya, lalu kita kali ini 5 faktorial per ya 2 faktorial dikali ya 5 dikurang 2 faktorial. Nah, ini kan jadi 5 nih ya, 5. Oke, ini kan 4 faktorial, ini kan 4 faktorial base. Ini 5 faktorial, ini kan sama seperti ini tadi kan? Oke, berarti ini berapa? 10 ya. Ya, nanti boleh kalian jabarkan ini ya. Ini kan 5, 4, 3. 3-nya habis sama sini, jadi 10. Berarti apa ini? 50. Oke, berarti totalnya ada berapa guys? Berarti totalnya ada 10 ditambah berapa? 50, hasilnya ada apa? 60. Berarti apa? Ada 60 ya himpunan bagian yang bisa kita pilih. Oke guys, bagaimana kira-kira? Ya, kalian harus bisa memahami mencari kemungkinan ini ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang keempat. Kasusnya hampir sama ya, tapi di sini perkalian ketiga unsur tersebut harus habis dibagi 4. Oke. Langsung ya saya buat di sini ada A, B aja langsung ya. Yang elemennya A, B, C, tapi di sini yang diminta apa guys? Yang di sini diminta A dikali B dikali C gimana? Habis dibagi apa? Ya, habis dibagi 4. Oke. Nah, bagaimana caranya ya supaya habis dibagi 4? Nah, oke. Jadi, kalau kita lihat habis dibagi 4 ya, pertama apa? Salah satu unsur gimana ya? Salah satu unsur habis dibagi 4 ya. Habis dibagi 4. Lalu dan ya, 2 ganjil. Kan bebas ini. 2 ganjil. Ya, kalau satu unsur habis dibagi 4, yang selanjutnya 2 bilangan ganjil kan nggak ada masalah. Sudah habis dibagi 4 sama sini. Lalu, kalau saya ambil 2 genap, boleh nggak? Boleh, karena perkalian 2 genap itu pasti habis dibagi 4. Ya. Dan apa? Dan 1 ganjil. Ya kan? Oke, 2 bilangan genap. Genap itu kan 2K. Jadi kan kalau kita buat 2 genap kan 2K. Dikali misalkan 2L. Ini dikali ini kan udah habis dibagi 4. Ya, lalu apalagi kemungkinan yang lain? 3 genap ya. Oke, 3 genap. 3 genap tentu 2 genap saja boleh, apalagi apa? 3 genap. Kalau 3 ganjil boleh nggak? Nggak boleh ya, karena bilangan ganjil kali bilangan ganjil kali bilangan ganjil, itu kan pasti bilangan ganjil. Nggak mungkin habis dibagi 4. Berarti kita di sini punya berapa kemungkinan? 3 kemungkinan guys ya. Oke, yuk kita hitung masing-masing kemungkinan. Kemungkinan. Kita lihat kemungkinan yang pertama, salah satu habis dibagi 4 ya. Jadi salah satu habis dibagi 4. Habis dibagi 4 dan
ada 2 ganjil. Oke, berarti ini kombinasi. Ada berapa banyak bilangan yang habis dibagi 4? Ya, bilangan yang habis dibagi 4, kalau kita lihat, ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Mana bilangan yang habis dibagi 4? Ada 4, ada 8 ya. Berarti apa? Kita mau memilih 1 dari 2 yang tersedia. Kan kita mau milih 1. Ya, memilih 1 dari 2 bilangan yang habis dibagi 4. Baru dikali siapa? Kombinasi memilih 2 ganjil dari 5 ganjil yang tersedia. Oke, nggak usah kita jabarin ya. Nanti kita hitung sendirilah. Oke, yang kedua, kita mau membuat apa? 2 genap, ya. 2 genap dan 1 ganjil. Berarti gimana? Oke, berarti ini kombinasi memilih 2 genap dari 5 genap yang tersedia dikali kombinasi memilih 1 ganjil dari 5 ganjil yang tersedia. Lalu kemungkinan yang ketiga, 3 genap, berarti gimana? 3 genap berarti kombinasi memilih 3 genap dari 5 genap yang tersedia. Berarti kita dapatkan totalnya adalah apa? Kombinasi 1 dari 2 kali kombinasi 2 dari 5 ditambah kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 5 ditambah kombinasi 3 dari 5. Maka inilah banyak himpunan bagian ya dengan 3 unsur yang perkalian ketiga unsurnya habis dibagi oleh 4. Oke. Nah, kembali guys, yang harus benar-benar kalian pahami itu adalah apa? Membuat kemungkinan-kemungkinan yang boleh gitu. Oke. Nah, ini yang menjadi salah satu kesulitan ya dari mempelajari apa? Kombinatorika ya, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada itu. Oke. Kita lihat sekarang contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Kita lihat di sini gambar ya. Oke, aturan bergeraknya adalah 1 unit ke kanan atau 1 unit. Oke, sorry, ini bukan ke bawah ya. Harusnya apa? Ke atas ya. Kita buat ke atas. Oke. Nah, tentukan banyak rute terpendek untuk bergerak dari titik A ya 0,0 berarti ini 0,0 ya, posisinya berada di 0,0. Lalu ke titik B posisinya di 8,5. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk A. Oke, berarti total dia bergerak. Oke ya, berarti nanti dia di sini banyak bergeraknya ya. Berarti dia banyak, maaf kita buat di sini, dia banyak langkahnya ya, kita buat lagi nih. Jadi banyak langkahnya ya, berarti dia harus apa? Harus mengandung apa? Harus mengandung 8 ke kanan ya, 8 ke kanan dan apa? Dan 5 ke atas. Oke, berarti berjumlah berapa? 13. Nah, jadi banyak rute ya, banyak rute dari A ke B ya langsung saja. Berarti apa? Kombinasi memilih apa? Memilih bebas. Kalian boleh ambil 8-nya atau 5-nya. Ya, kombinasi 8 dari 13 atau boleh juga apa? Ya, kombinasi 5 dari 13 ya. Kombinasi 8 dari 13 atau kombinasi 5 dari 13. Hasilnya sama, guys. Nah, ini A. Cukup gampang ya. Nah, bagaimana yang B? Tentukan banyak rute terpendek untuk bergerak dari titik A ke titik B jika rute dari P ke Q tidak boleh digunakan. Nah, ini dia tidak boleh digunakan. Berarti kan banyak sekali kemungkinan. Maka apa? Kita coba mempergunakan apa? Prinsip apa nih? Kita mempergunakan prinsip pengurangan. Oke, berarti kalau pakai prinsip pengurangan, berarti yang harus kita lakukan apa? Oke, kita harus cari yang boleh. Ya, yang boleh atau yang harus. Berarti ini apa? Rute, ya, rute dari A ke B dengan apa? Dengan P ke Q dilalui. Oke.
Yuk, bagaimana ini rutenya? Berarti kan rutenya kita dari A ke P. Kan? Lanjut. Lalu, dan dari P kita ke Q. Lalu, ya, dari Q kita kemana? Ke B. Nah, sekarang coba kita lihat ya, berapa banyak langkahnya masing-masing. P ini berada di mana posisinya? Kalau kita lihat P itu posisinya ada berapa? Posisi P itu ya sejajarnya 1, 2, 3, 3 ke atasnya berapa? 2. Berarti P itu titiknya di 3,2 ya. Kalau Q-nya di mana? Q-nya. Q-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia berada di 5 yang ke kanan. Lalu apa? 1, 2, 3. 3 ke atas. Oke. Berarti dari A ke P ini ya, kita langsung saja. Berarti ini banyak langkahnya. Ya, banyak langkahnya nanti adalah berapa? Kan A-nya kan 0 ya. Berarti 3 tambah 2. Berarti apa? 5. Berarti apa? Kombinasi ya 3 dari 5. Atau boleh juga apa? Kombinasi 2 dari 5. Oke. Sekarang dari P ke Q ada berapa banyak rutenya? Ada berapa banyak langkahnya? Oke ya, banyak langkah. Oke, kita hitung banyak langkahnya. Oke. Kalau dia kemari 1, 2. Oke, ke kanannya 2 ditambah ke atasnya 1. Berarti 2 tambah 1. Berarti berapa nih? 3. Berarti apa? Kombinasi kita mau milih 2 dari 3. Oke, baru Q ke B. Oke, berapa banyak langkahnya? Ya, banyak langkahnya adalah berapa? Ke kanan 1, 2, 3 ditambah ke atas 1, 2. Berarti berapa? 5. Berarti kombinasi memilih 3 dari 5. Oke, berarti kita dapatkan di sini total untuk yang boleh ini adalah berapa? Kombinasi 3, 5 dikali kombinasi 2, 3 dikali kombinasi 3, 5. Oke, berarti jawaban kita siapa? Berarti dari sini kalau kita buat jawabannya adalah apa? Berarti kan yang seluruhnya itu kan udah dapat ya kombinasi. Berarti apa? Kombinasi 8 dari 13 dikurang apa? Kombinasi 3 dari 5 kali kombinasi 2 dari 3 kali kombinasi 3 dari 5. Maka inilah jawaban kita untuk soal yang B. Oke, kita mempergunakan prinsip pengurangan karena apa? Untuk mencari tidak boleh digunakan. Ini kan banyak kemungkinan. Maka apa? Kita pilih yang digunakan lalu tinggal dikurangi dengan apa? Yang total awal tadi. Oke guys, bagaimana kira-kira pembahasan kita di kombinasi ini? Ya, silakan diulang-ulang kembali agar pemahaman kalian mengenai kombinasi dan beberapa contoh yang kita berikan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Ingat, Dale Carnegie ya berkata, orang sukses akan mengambil keuntungan dari kesalahan dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Oke guys, tetap bersama kami di MedD Channel, channelnya Matematika dan TPA. Silakan simak video-video kita yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat guys.